Mari dengan iman percayamu nyatakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangilah. Sungguh kami percaya. Dengan hati yang mengucap syukur kita nyatakan, Kau lebih yang terbaik bagi. Dia tahu yang terbaik. Dia berikan dalam hidup kita. Kami mau berserah penuh Tuhan. Lebih lagi nyatakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Kami berserah. Shalom semuanya, para ladies yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita lebih jauh lagi masuk dalam seminar kita pada hari ini, izinkan kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin doa ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, Roh Kudus, yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Bersyukur untuk hari ini Tuhan, bersyukur untuk jam saat ini, kami berkumpul bersama-sama dari seluruh penjuru Indonesia Tuhan, dalam jemaat BEST, terutama dalam ladies. Tuhan kami percaya bahwa ada berkat firman Tuhan yang akan kami terima, akan kami menguatkan kami, dan akan mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan kepada kehidupan kami, dan mulai menguatkan lagi kami akan ketenangan kami, dan bahkan selalu terus tetap melekat dengan Engkau. Terima kasih, biarlah hamba-Mu ini Tuhan, hanya Kau yang tutup bungkus, dan apa yang akan sampaikan pada malam hari ini Tuhan, biarlah itu semuanya hanya daripada Tuhan saja, bukan kehendak kami masing-masing, tapi biarlah kehendak Tuhan jadi. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Oke.
Jadi terima kasih untuk kesempatan yang kedua bagi saya untuk diberikan kepercayaan lagi untuk membawakan materi. Kalau mereview waktu yang lalu, saya membawakan topik tentang satu penyakit. Jadi penyakit, jadi kalau tidak salah waktu itu berhubungan dengan sakit ma. Nah, kemudian ya tentang sakit ma waktu itu. Nah, kali ini saya ingin membawakan materi sedikit berbeda. Saya ingin materi pada hari ini kita mendapatkan pemahaman kembali lagi bahwa kita kembali mengenal kebenaran. Untuk apa dan bagaimana sebenarnya kita diciptakan sebagai manusia. Jadi, saya ingin membawa kita untuk mempelajari tentang napas. Judul kita hari ini adalah Last Breath atau napas yang terakhir. Semoga tema hari ini memberikan kita satu kekuatan dan terlebih firman yang kita akan baca itu memberikan kekuatan bagi kita. Oke, saya izin share screen. Oke, jadi tentang last breath, napas terakhir. Jadi sebelum kita maju ke dalam materi ini, yuk kita baca dalam kitab Kejadian, kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Mohon maaf, saya memakai terjemahan bahasa Inggris. Mungkin ibu-ibu sekalian atau para ladies bisa melihat di Alkitab masing-masing. Tapi saya kenapa saya ingin mengambil pakai bahasa Inggris karena terjemahannya itu lebih dalam. Jadi mari kita baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan ayat yang kedua, and the earth was without form, di mana bumi itu belum berbentuk dan kosong dan gelap. And darkness was upon the face of the deep. Jadi begitu bumi gelap, dan ini ada kata yang bagus, and the spirit of God moved upon the face of the waters. Jadi waktu itu Tuhan dalam bentuk rohnya berada dalam satunya, belum jadi apa-apa. Oke. Yang kedua, di Kejadian 1 ayat 26, and God said, let us make man in our image. Jadi Tuhan berkata, mari kita ciptakan manusia itu seperti rupa dan gambar kita. And let them have dominion over the fish of the sea and over the flows of the air and over the cattle. Jadi biarlah Tuhan menciptakan manusia sehingga manusia itu bisa mengatasi mengatur, berkuasa atas segala ikan dan bahkan hewan yang diciptakan dan di seluruh bumi, and over every creeping, dan semua binatang yang melata dalam merayap di muka bumi. Kemudian ayat 27, so God created man in his own image. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan gambarnya, dengan rupanya. In the image of God in the image of God created he him. Jadi dengan image Allah, dengan gambar Allah, rupa Allah, maka diciptakanlah manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Kemudian kita baca di Kejadian 1 ayat 28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Jadi Tuhan setelah menciptakannya, Tuhan memberkati ciptaannya itu manusia. Dan kita baca dari awal-awal Kejadian pasal 1, setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan mana itu baik dan maka memberkati itu. Nah, kemudian Tuhan berkata, be fruitful, beranak cuculah, ya kan? Berkembang biaklah kalau dalam kata-kata dalam ternak, tetapi beranak cuculah dan berkembanglah dan memenuhi seluruh isi bumi dan taklukkanlah ini. Kemudian kuasailah ikan dan di laut dan bahkan pada burung pada unggas yang di udara maupun pada segala makhluk hidup yang bergerak dalam bumi. Nah, kemudian di pasal 2 ayat 7 di Kejadian juga yang sama, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Jadi dan Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan breathed into his nostrils. Dan Tuhan, kalau terjemahan di bahasa Inggris di King James Version, terjemahannya seperti bahwa Tuhan menghembuskan nafasnya kepada manusia melalui hidung manusia, yaitu napas kehidupan, the breath of life, and man became a living soul. Jadi dikatakan living soul, makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup. Nah, jadi dalam pembacaan ini sebagai pengantar bahwa saya ingin mengembalikan kita bahwa ada 3 unsur dalam kehidupan manusia dalam proses penciptaan dan bahkan berlaku sampai saat ini. Yang pertama adalah unsur roh Allah, Spirit of God. Kemudian ada unsur jiwa dan ada unsur jiwa manusia dan ada unsur tubuh yang terbuat dari debu tanah.
Ketiga hal inilah menjadi satu dan menjadi hidup oleh penciptaan di kisah di ayat Kejadian 2 ayat 7. Ini segala pengantar bahwa yang akan saya bahas pada hari ini bahwa ada satu video tentang bagaimana pernapasan itu terjadi. Saya ingin mengantar kita beranggapan bahwa manusia dalam video ini seperti Adam yang Tuhan ciptakan, kemudian bagaimana proses nafas kehidupan itu masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita lihat bersama-sama video ini. This animation illustrates the human respiratory system in an unprecedented way. Jadi ini sistem pernapasan manusia. Let's do this fantastic journey together. Dalam bentuk video, animasi. Not only oxygen, which is important for us, is part of the air we breathe. Water also enters our respiratory system, as well as other. Jadi awalnya adalah udara pernapasan kita. Yang kita hirup ini ternyata banyak kandungan partikel-partikel sel-sel yang kecil dari oksigen, air, bahkan bahan-bahan kimia yang aktif dalam udara yang kita hirup ke dalam pernapasan kita. Ini mulanya adalah napas ini. Gases like krypton, or even radioactive radon. In addition, small and large particles are part of the air, which shouldn't enter our lower respiratory tract. Jadi, gas For udara this reason, the upper airways provide certain protective mechanisms. Large dirt particles or insects are stopped in the nasal cavity by our nasal hair. Udara itu masuk melalui hidung kita, dan gambar selanjutnya akan melihat kita bagaimana pertahanan tubuh kita bereaksi dalam pertama kali bersumber dengan udara. Nah, ini gambarnya. Small particles are trapped by the nasal mucosa. Ciliated cells are located on the nasal mucosa. These cilia move in a wave-like manner. This allows the cilia to push the nasal mucus produced by the goblet cells towards the pharynx. Ini adalah gambar bulu-bulu hidung kita yang sangat halus. Consequently, small particles that have been caught by the nasal mucus are swallowed. This process is called mucociliary clearance. Jadi ada rambut-rambut halusnya dalam hidung kita, ada cairannya ini, dan lihat ada bintik-bintik biru ini adalah partikel-partikel atau kotoran-kotoran yang bisa ditangkap, dibersihkan agar supaya udara yang masuk itu adalah udara yang murni dan bersih dan siap dipakai. Jadi ini pertahanan pertama. Furthermore, the upper airways such as the nasal and oral cavities warm and moisten inspired air. During the act of swallowing, the epiglottis, which is connected to the tongue, ensures that no food or liquid can enter the lower respiratory tract. Nah, ini gambar tenggorokan kita. Jadi di balik tenggorokan kita ini, ketika ada udara masuk, ada percabangan. Nah, lubang ini adalah lubang udara, di mana ada pita suara. Ini ada penutup saluran napas kita, pita suara, dan ini adalah tenggorokan di belakang untuk makanan masuk. Jadi ketika kita bernapas, lorongga ini secara alami tertutup agar supaya makanan dan udara tidak bercampur aduk dan kita tidak tersedak. Dan ini terjadi secara alami dan the epiglottis closes the larynx during swallowing so that the bolus slides into the esophagus. Nah, ini esophagus adalah tenggorokan atau tempat kita makan. The trachea, right below the larynx, is surrounded by incomplete rings of hyaline cartilage for reinforcement. Near the heart, the trachea branches into two main bronchi. The main bronchi lead to the left and right lungs. The left lung has only two lobes, upper and lower, whereas the right lung has three lobes. The centrally located heart pumps deoxygenated blood to the lungs through the pulmonary arteries. Oxygenated blood returns to the heart through the pulmonary veins and eventually to all organs. The main bronchi form the trunks for udara yang warna merah dan warna biru yang menghubungkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ini semua adalah mekanisme normal dalam tubuh kita yang Tuhan ciptakan dari awal kehidupan manusia. Bronchial tree. Like the branches of a tree,
The tubular system of the lungs starts here, into finer and finer branches. Ya, The ada right lung has percabangan. 3 lobes with 10 lung segments. Nah, ini adalah hal yang sangat menakjubkan. Yang ada Bapak Ibu sekalian lihat, sekarang lihat di layar kita saat ini adalah kantong-kantong udara. Jadi jika tadi bentuk paru-paru yang besar seperti daging itu kita angkat, nah di dalamnya itu ada cabang-cabang seperti ini. Dan ini alami ada pada paru-paru kita masing-masing. Lihat bagaimana indahnya, bagaimana bentuknya seperti ini Tuhan ciptakan untuk kita. Jadi udara yang kita hirup itu akan masuk ke kantong-kantong udara ini. Each lung segment receive its own air and blood supply. Ada bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengah. Berjuta-juta jumlahnya di dalam paru-paru kita. Nanti kamera akan memperdalam lagi, di zoom lagi. At the ends of the bronchial tree are tiny air sacs called alveoli. Nah, It is ini estimated kantong-kantong that udara. humans have 300 to 400 million alveoli. Ada 300 juta, masing-masing manusia punya ini di paru-paru masing-masing. Sekitar 300 juta banyaknya. Kantong-kantong udara. Jadi udara yang kita hirup dia akan masuk ke kantong-kantong udara ini. Seperti apa ya? Large buah branches with blueberry. cartilage are called bronchi. Thin branches at the end of a bronchial tree are called bronchioles. Instead of cartilage, bronchioles are surrounded by elastic fibers and smooth muscle. Begitu indah. The exchange of Tuhan gases ciptakan occurs paru-paru with the kita. help of the alveoli. Individual alveoli are found on the walls of the bronchioli respiratory. Several alveoli are grouped together at the end of a bronchioli respiratory. Jadi udara yang kita hirup lewat hidung kita itu akan berakhir di ujungnya adalah di kantong-kantong udara ini. Yang jumlahnya sekitar 300 juta satu orang dimiliki satu orang. Dan udara itu akan sampai di ujung di sini. Pertanyaannya, ketika sampai di ujung itu, kantong-kantong udara yang terisi penuh dengan udara atau dengan napas, apa yang terjadi? Mari kita lihat sama-sama. To form an alveolar sac, which is supplied by one alveolar duct. Alveoli are approximately 50 micrometers in size. Ukurannya sangat They kecil enlarge sekali. considerably during inhalation. Ya, lihat. Alveoli are largely composed of thin cells called type 1 pneumocytes. These Yeah. cells are extremely thin, allowing oxygen and carbon dioxide to diffuse. Ini dia. Air, with the required oxygen, enters the alveoli via the alveolar duct. This is Oksigennya where masuk. gas exchange begins. Nah, oksigen yang kita hirup tuh masuk sampai ke ujung kantong-kantong udara darah dan terisi penuh. Masing-masing kantong terisi dengan oksigen. Udara yang bersih. All alveoli are covered with a network of thin blood vessels. Dan ternyata The oxygenate- kantong-kantong udara itu dibungkus oleh pembuluh darah. Yang warna merah itu adalah pembuluh darah yang penuh dengan oksigen, yang sehat. Yang biru itu istilahnya darah yang penuh dengan istilahnya darah kotor yang harus kita buang, keluarkan dalam tubuh kita. Nah, di sini tertempel pembuluh-pembuluh darah. Blood can thus be enriched with oxygen and at the same Sangat indah time Tuhan ciptakan. release unneeded carbon dioxide into the alveoli. This is done with the help of red blood cells, the erythrocytes. Ya. Jadi yang warna merah itu adalah pembuluh darah yang berisi dengan sel-sel darah yang penuh oksigen saat makanan. Kalau yang biru itu darah yang penuh Erythrocytes dengan move through the sel-sel blood metabolisme. vessels and take up the oxygen, shown Ini here sel in darah blue. merah kita. Iron, Fe, in these blood cells is responsible for binding the oxygen. An iron ion can bind to one oxygen molecule so that the oxygen can be transported. Jadi ketika kantong udara itu menampung udara itu, sel-sel darah merah itu At menjemput the same oksigen time, yang ada dalam carbon kantong dioxide in udara the itu bloodstream and emitted by red supaya blood diikat cells dan diserap diffuses into dan the disebarkan ke alveoli. seluruh tubuh kita. This is made possible Dikirim ke by otot tangan diffusion. kita, ke otak kita, ke mata kita, agar In the supaya seluruh alveoli, organ we tubuh see a kita lot of bekerja dengan oxygen, baik. Dan whereas in the kehidupan blood itu terjadi. vessels, there is a lot of carbon dioxide. This difference in concentration is eventually balanced by diffusion. Let's now Ini look at misalnya how nih, air- ladies sekalian yang saya hormati, kita bervisualisasi nih misalnya. Anggaplah ini Adam, Tuhan ciptakan waktu di Taman Let's now Eden. look at how air and therefore oxygen is Jadi transported ketika into our Tuhan lungs. menyelesaikan pembentukan tubuh Adam, dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupannya. Our body has various muscles that inflate and deflate Masuk ke the hidung lungs. kita, The muscles of sampai the neck are kantong-kantong udara responsible kita. for fixing and Dan raising proses the itu berlangsung sternum and upper otomatis. ribs, and certain Ketika muscles between paru-paru the kita ribs, berkembang, raise and lower
all the other ribs. Mengempis, mengembang, mengempis. Tarik napas, buang napas. Ini bergerak secara otomatis, berlangsung terus selama kita hidup. Jadi tadi paru-paru kita The itu, most nah, important ini muscle of ditutupi oleh tulang respiration kita is not atau otot found in the kita neck or chest agar supaya area, terlindungi. but near the abdomen. The thoracic diaphragm, or simply diaphragm, is responsible for most of the work of breathing. First, let's take a closer look at chest breathing through the neck and rib muscles. Ketika kita bernapas, Due to their itu dibantu arrangement oleh and the pergerakan contraction of the rongga rib di dada muscles, kita atau the tulang ribs dada rotate kita. outward. This causes an increase in volume, particularly in the lower regions, Tarik that is, the napas, dia caudal mengembang. ribs. Kita buang napas, dia menyusut lagi. Ya. Tarik, buang. The rib Tarik, movement buang. can be imagined similar to the handle of a bucket. Nah, dia bergerak terus The dengan berbagai pola. Nah, ini di warna biru itu paru-paru. Jadi paru-paru terlindungi oleh tulang-tulang rusuk kita. Dia mengembang, kempis. Inhalation, jadi tarik Exhalation. napas, buang napas. Tarik Inhalation, napas, buang napas. exhalation. Iya. Sekali kita menarik napas, Here we can see the oksigen itu inhalation langsung and tembus sampai exhalation ke process kantong-kantong from udara below. yang digambar tadi, seperti buah beri. Sangat indah Tuhan ciptakan. The diaphragm rises and lowers. When it Gerakan rises, ini the bernapas pleura terus serves as a menerus, lube outside of the lung. terus-menerus selama kita hidup. Nah, Between these two layers is the pleural cavity, shown here in yellow. Oke, demikian video yang tadi saya sampaikan. Nah, kenapa saya sampaikan video kali ini? Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ini adalah suatu proses normal dalam tubuh kita yang Tuhan ciptakan. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada penyakit. Oh, sakit asam lambung seperti apa? Saya sesak napas, saya sakit dada, mata saya kabur, saya pusing. Kadang-kadang kita terfokus dengan apa yang kita gumuli, apa yang kita alami, sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita ini. Tetapi kita kadang-kadang tidak tertarik dan tidak mau, dan bahkan lupa bagaimana sebenarnya Tuhan menciptakan kita pada mulanya. Seindah apakah kita? Apa tujuan kita? Karena kembali pada ayat Kejadian 2 ayat 7 tadi, yang kata-kata yang sangat indah buat saya, sangat menggetarkan hati saya. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril. Jadi Tuhan itu membentuk kita dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan sehingga hiduplah kita. Jadi dalam pembacaan tadi di awal, kita harus kembali, tidak boleh lepas daripada ini. Jangan kita sebagai orang Kristen itu diombang-ambingkan atau dibuat bingung oleh beberapa pemahaman yang ada sekarang. Ini sudah harga mati dalam penciptaan kita, bahwa ada 3 unsur yang sangat penting dalam penciptaan manusia. Yang pertama adalah spirit, soul, dust of the ground, atau roh, ada jiwa, dan debu tanah atau tubuh kita. Ketiga, unsur ini adalah satu unsur yang sudah paten, sudah harga mati dalam penciptaan kita, dan pada 3 unsur inilah sebenarnya tertanam gambaran pemahaman kita sebagai memahami apa itu gambar dan rupa Allah. Allah dalam bentuk roh, ya, dan Yesus adalah jiwa dan roh dan tubuh tanah yang dalam bentuk manusia yang betul-betul nyata. Dan bahkan banyak lagi yang gambar rupa Allah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Tapi mungkin akan dibahas dalam topik yang lain. Jadi ini pengantar. Nah, pada hari ini kita akan membahas pada poin yang ini. Poin yang debu tanah atau tubuh. Dalam hal ini adalah pernapasan. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini pertama, dari video yang kita lihat tadi. Pengantar kita bagaimana Allah menciptakan sistem pernapasan itu dengan baik. Kita mengetahui prinsipnya. Selalu ingat seperti yang saya bahas waktu pertemuan yang pertama. Dalam manusia, dalam kehidupan alam semesta ini selalu diciptakan oleh sifat-sifat kebenaran. Di mana selalu sumber berasal dari atas. Selalu Tuhan menciptakan tubuh kita dengan prinsip-prinsip kebenaran dan bahkan prinsip-prinsip kekuatan daripada Allah itu sendiri. Prinsipnya selalu sumber dari atas. Tidak ada sumber lain selain Allah. Napas naik, kita hirup dari atas ini dan akan turun ke bawah ke paru-paru kita dan disebarkan ke seluruh. Itulah prinsip seperti yang saya terangkan yang pertemuan yang lalu, bahwa semua sumber kita harusnya dari atas, dari surga, dari firman, dari Allah itu sendiri. Dan kita menerima karunia, menerima hikmat, menerima berkat, bahkan menerima penguatan.
Semuanya dari atas, tidak ada yang lain. Itu yang saya ingin katakan lagi. Nah, dalam hembusan napas ini, kenapa kita tidak boleh, jangan remehkan hembusan napas dari Allah. Karena poin yang ingin saya bagikan pada hari ini bahwa napas kehidupan itu seharusnya menjadi manfaat, bukan kerugian bagi kehidupan kita karena dosa. Ingat, ada satu hal yang sangat penting. Napas Adam dan napas Yesus itu langsung dari Allah. Karena mereka berdua adalah manusia yang bukan buatan manusia. Bukan hasil dari perkawinan, tapi buatan tangan Allah langsung. Jadi napas kehidupan, bahkan roh itu langsung daripada Allah. Dan napas kehidupan kita saat ini manusia adalah dari Allah. Napas kehidupan yang dari Allah itu menghidupkan roh dalam penciptaan tadi. Ketika napas Allah masuk ke dalam tubuh Adam, maka hiduplah dia menjadi living soul. Nah, kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dalam terjemahan baru dalam bahasa Indonesia. Seperti yang tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir artinya adalah Yesus Kristus sendiri, Yesus Kristus. Di mana dalam Korintus ini mengatakan bahwa kita harus memilih, kita harus berdiri di bawahnya siapa. Dalam tanda kutip, kita berdiri di bawah dalam prinsip Adam yang jatuh dalam dosa, atau kita mau mengikuti Yesus yang dalam hal ini Adam yang akhir, yang menjadi penutupan kita, di mana oleh Adam yang terakhir, oleh Yesus inilah kita diciptakan kembali dan menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Kemudian, napas yang manusia hirup saat ini, yang kita hirup, kita hembuskan, tarik buang, itu hanya sekedar mempertahankan nyawa kita agar tubuh kita tidak mati. Karena perintah Allah itu untuk beranak cucu, be fruitful, penuhilah bumi. Jadi Tuhan ingin kita melanjutkan kelangsungan hidup manusia dengan cara beranak cucu. Nah, ketika kita lahir dikandung dalam perut ibu, dilahirkan ke dunia ini, maka napas itu otomatis kita tarik napas sendiri. Ketika bayi lahir kan kita menangis. Ketika menangis itu tekanan paru-paru itu menarik oksigen untuk masuk ke dalam. Berbeda dengan prinsip penciptaan saat Adam dulu. Adam saat itu sudah ada badannya, ada paru-parunya, tetapi tidak hidup, mati. Tetapi ketika manusia itu diciptakan dari dalam kandungan, sudah ada itu nyawa, sudah ada itu roh. Ketika kita lahir, nah otomatis tersebut. Nah, manusia yang kita napaskan sekarang itu untuk mempertahankan kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita terfokus hanya kepada nafas kita secara tubuh atau secara lahiriah saja. Kita bernapas untuk pekerjaan kita bernapas bekerja aktivitas persembahkan untuk kebahagiaan orang lain, atau mungkin kebahagiaan kita sendiri, dan macam-macam lagi. Tapi kita harus mengerti bahwa tanpa roh Allah, manusia itu binasa. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa napas yang kita hirup ini adalah napas yang akan ada terus, satu saat akan berakhir. Karena napas yang kita hadapi sekarang ini adalah hanya untuk mempertahankan kehidupan kita. Nah, dalam 2 Korintus 3 ayat 3 disebutkan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Tuhan bekerja lewat rohnya itu. Jika kita melihat video yang tadi, ketika oksigen itu masuk, coba kita bayangkan dan kita lihat video lagi yang tadi, bahwa dia meresap ke dalam tubuh kita. Kalau dalam bahasa Korintus ini dituliskan bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Artinya memang roh Tuhan bekerja seperti itu, menulis tinta dalam kertas, tapi dituliskan dalam daging kita, dalam tubuh kita, dalam pernapasan kita, dalam paru-paru kita. Sehingga kita harus tahu bahwa memang Tuhan bekerja itu bukan hanya kalau kita bebas hutang, Tuhan bekerja. Kalau suami diminta maaf kepada kita, berubah hati menjadi sayang, itu Tuhan bekerja. Tapi kita lupa sebenarnya, tanpa kita sadari, tubuh kita ini, Tuhan turut bekerja. Pernapasan kita, sel-sel darah merah kita, oksigen yang masuk keluar, kita bernapas saat kita tidur, saat kita tidak tahu apa-apa, tapi kita bernapas. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan yang sangat pertama kali Tuhan, sebelum suami kita bertobat, tubuh manusia itu sudah Tuhan ciptakan dan bekerja bersama-sama di Taman Eden. Jadi masalah yang kita alami sekarang itu kadang-kadang membuat kita lupa. Dia asma ya, sesak napas ya, aduh kasihan ya, nanti jangan ini, jangan itu, jangan ini. Tapi kita tidak tahu kenapa itu terjadi asma. Kenapa itu, di mana itu terjadi asma yang sebenarnya. Apa yang harus kita perbuat. Tetapi kita lebih fokus kepada masalahnya itu. Nah, kalau kita tahu apa organ kita, apa proses dalam tubuh kita, maka kita akan punya keyakinan bahwa segala macam penyakit, itu juga Tuhan turut bekerja dalam segala penyakit kita.
Di ayat berikutnya 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, di awal tadi, bahwa ada 3 unsur. Ada unsur spirit atau roh, ada unsur jiwa dan tubuh. Utamanya adalah roh. Roh siapa yang bertakhta dalam kehidupan kita? Apakah roh kita sendiri, ataukah roh Allah? Karena ada bukti yang di dalam pembacaan ini bahwa roh yang mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, sebagai juru selamat, itu adalah roh yang berasal dari Allah. Jadi, jikalau kita manusia yang bernapas saat ini belum mengakui bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia, bekerja bersama-sama dengan kita, dan itu dia asalnya dari Allah, belum meyakini dan bahkan belum menghidupi kehidupan sekalian kita, kita harus merenungkan apakah memang betul-betul roh Allah itu diam dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan kembali, dokter, jadi gimana dong topik hari ini? Napasnya bisanya apa? Tarik, napas, buang, napas. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa efek daripada pernapasan? Mari kita lihat ini. Apakah kita bernapas seperti ini? Bernapas untuk kesia-siaan? Apakah kita bernapas hanya untuk ini? Jadi kan kita kalau bernapas tuh ya, saya contoh sedikit ya. Tarik napas, buang. Nah, ketika suara kita, maaf, ketika aliran udara itu masuk melewati pita suara di leher kita dan ada getaran, maka di situ muncul suara. Jadi pernapasan kita bukannya sekedar untuk mendapat kekuatan, tapi bagaimana apa yang keluar lewat kita. Napas yang masuk ke dalam paru-paru kita, itu kita hembuskan keluar menjadi satu hal yang paling pasti, ada suara. Itu Tuhan ciptakan. Apakah suara kita pakai untuk seperti ini? Atau mungkin seperti ini? Ataukah mungkin kita hanya bernapas dalam setiap kehidupan sehari-hari kita untuk menciptakan satu lingkungan yang seperti ini? Suara kita yang kita keluarkan lewat napas yang Tuhan berikan. Apakah itu membawa damai bagi sekitar kita, teman-teman kita, ada perdamaian, ada sukacita, ada kasih. Apakah itu yang kita gunakan? Kadang-kadang kita berpikir, dengan napas yang Tuhan berikan, kita bisa berlari jauh sekali untuk memenangkan satu perlombaan yang bersifat fisik. Tapi ingat, ada fase-fase di mana akan terjadi seperti ini. Napas itu sepertinya mau hilang, seperti mau habis. Dan saat itulah sebenarnya mental kita atau bahkan pikiran perasaan kita yang bercampur dalam tubuh kita ini dan bahkan jiwa kita dan seringkali iblis buat kita sekarang ditekan bahwa, hai Jordan, ayo ikut saya, napasmu mau habis tuh, ayo saya bantu. Maka kita akan memilih pilihan-pilihan daripada si iblis. Kadang-kadang kita dipaksa dalam posisi seperti ini, capek, napasnya mau habis, dan kita ingin pertolongan daripada yang bukan daripada Tuhan, tapi daripada yang lain. Dan bahkan seperti ini, lihat kekuatan. Satu tarikan napas bisa membuat fisik kita sangat kuat jika kita terlatih dan bisa mengangkat beban berat seperti ini. Dan saya percaya kita sebagai jemaat best, para lady saat ini yang hadir, kita adalah orang Kristen yang sudah Tuhan hantar dan Tuhan sudah kumpulkan dalam gereja kita ini. Di mana kita dilatih terus dilatih. Apa yang kita latih? Oke, kita bekerja, kita komsel, kita misi, kita berjuang, otot kita bertambah. Tetapi dengan napas kehidupan dari Allah yang penuh dengan roh Allah itu juga, yang membuat kita menjadi lebih kuat secara rohani dan secara iman. Sehingga beban yang kita pikul, kadang-kadang beban yang sama, tetapi lebih hari, lebih lama, terasa ringan. Dan bahkan kita bisa menanggung beban lebih banyak lagi. Dan kita tidak akan terombang-ambing oleh karena itu. Mari kita lihat ini juga video. To see the simple truth about the love she brings to me. With her first hello. Begitu indah kan suara yang bisa diciptakan oleh hembusan nafas itu. Jadi jika kita ingin memuji Tuhan, wah maaf, saya tidak punya kemampuan main musik, tidak punya kemampuan untuk main piano, saya tidak punya anggota band, saya tidak bisa WL singer. Tapi dengan suara yang kita miliki, itu ada instrumen musik yang Tuhan ciptakan dari kita, suara kita. Lewat hembusan nafas kita, nyanyian kita, dengan hati yang menyembah. Tak perlu suara sumbang, tetapi hati dan bahkan suara yang tidak perlu suara yang merdu, tetapi dengan hati dan nafas yang kita berikan untuk Tuhan. Itu yang Tuhan minta, pujian penyembahan yang sejati. Karena dari nafas kita ini juga, jangan lupa, ada suara-suara yang bisa kita keluarkan dari dalam tubuh kita. Bahkan lebih daripada itu, lebih daripada
dan suara hati kita. Bahkan lebih daripada itu, biarlah suara roh Allah itu bisa kita perkatakan, bisa keluar lewat hembusan nafas kita. Ini ada video terakhir, mungkin sangat berhubungan dengan kita. Saya ambil di Instagram ini. Jadi sebenarnya banyak hal yang baik dalam sosial media, tetapi kita kadang-kadang memilih hal yang tidak baik. Mari kita lihat. Puji Tuhan. Dalam sepenggal ini, saya ambil di Instagram mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Ada orang posting, saya follow akun ini. Sangat sangat indah gambar. Mungkin ada teman ibu-ibu sekarang sudah bisa melihat video ini di sosial media. Sangat berhubungan sekali dengan kehidupan kita. Dalam peristiwa Petrus ini, sebenarnya prinsip peristiwa ini sama dengan prinsip pernapasan yang tadi kita itu. Tuhan selalu datang kepada kita. Ya, Tuhan yang menghembuskan nafasnya kepada manusia. Rohnya diberikan bagi kita. Ini selalu Tuhan menjumpai kita tanpa henti-hentinya. Tapi apa yang harus kita perlukan? Kita harus menyambut dia. Seperti sel-sel darah merah tadi yang di dalam paru-paru, yang sangat banyak langsung dikeluarkan. Siap menyambut untuk oksigen yang datang. Apakah kita seperti itu? Atau kita seperti Petrus, yang awalnya kita ragu, siapa itu? Apakah itu Tuhan? Hantu? Kita ragu di tengah-tengah badai. Dan mungkin kita berani untuk sesaat, dan kita ragu dan kita jatuh lagi. Dan pada gambaran terakhir ini kita sangat berpegang bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan tangannya pada kita, pertolongannya kepada kita. Seperti nafas kehidupan yang diberikan kepada kita yang turun pada Adam, yang kita miliki sampai saat ini, yang bahkan Tuhan berikan kita keistimewaan untuk kita lanjutkan kepada anak cucu kita. Nafas kehidupan ini dapat perkawinan yang kudus dalam Tuhan. Seperti tangan Tuhan juga seperti itu, yang selalu menopang kita, memegang kita, dan bahkan mengembalikan kita selalu. Jadi, hati-hati. Pekerjaan iblis itu akan mengincar 3 unsur dalam kehidupan kita. Pertama, tubuh kita bisa sakit. Iblis juga bisa bikin jiwa kita sakit. Dan lebih parah lagi, roh kita juga bisa dibikin sakit. Kalau tubuh sakit, jiwa sehat, roh sehat, maka kita masih bisa sembuh secara utuh. Jika tubuh sakit, kita salah merespon, kita tidak berpegang kepada Tuhan, maka kita diombang-ambingkan oleh ketakutan yang iblis berikan bagi kita, yang iblis bingungkan kita. Jiwa kita bisa sakit. Dan ketika jiwa kita sakit, kita terputus dengan Tuhan. Jangan lawan kebenaran. Biarlah tubuh manusia itu Allah yang ciptakan sesuai gambar rupa Allah. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Tubuh manusia itu Allah yang memperbarui kembali untuk mengembalikan ke gambar dan rupa Allah yang semula. Yesus datang kepada kita untuk memulihkan kita, memperbarui kembali. Nafas kita mungkin yang kotor, nafas kita yang penuh dengan kuman, penuh penyakit, ya kan? Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan dalam hidup kita untuk apa yang jelek, apa yang tidak sehat dalam hidup kita. Dibersihkan lewat di sini. Ada pertahanan tubuh dalam leher kita. Ada kesehatan yang Tuhan memberikan. Itu juga ada kita ini perbaharui kembali kepada gambaran rupa Allah. Ada perjumpaan dengan Kristus, ada pertobatan, ada pertumbuhan iman lewat firman yang kita baca setiap hari. Jadi kita hidup dalam masa di mana kita itu Tuhan ingin kita perbaharui kembali. Apa yang salah kita kuatkan, apa yang salah kita benarkan, apa yang bengkok kita luruskan, apa yang lurus kita bengkokkan demi kemuliaan Tuhan dan demi kehendak Tuhan. Jadi kembali ke judul kita, napas terakhir. Jadi maksudnya apa, dokter? Apa hubungannya semua? Saya hanya titip beberapa poin terakhir ini. Napas terakhir kita itu untuk siapa? Untuk apa? Napas yang Tuhan berikan kepada kita sewaktu-waktu mungkin bisa Tuhan ambil. Dan di saat kita bernapas untuk terakhir kalinya, tolong renungkan. Saat itu kita bernapas untuk apa? Apakah kita bernapas
masih untuk motivasi keuntungan diri kita sendiri? Atau nafas kita ini kita berikan kepada si iblis, pada Mamon, yang memacu kita setiap waktu kita kepada Mamon untuk bekerja terus, bukan untuk Tuhan, tapi untuk Mamon. Yang kedua, nafas terakhir kita tuh kita persembahkan untuk siapa? Untuk siapa nafas kita? Yang pertama untuk Allah. Yang kedua untuk siapa? Untuk orang-orang yang Tuhan titip. Kita bekerja ke kantor, setiap hari berusaha. Nafas terengah-engah kita mengejar waktu, kita mengejar gaji setiap bulan. Ya, apakah itu salah? Tidak salah. Jikalau kita lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jadi jangan sampai kita kena tipu daya iblis, sehingga kita dibengkokkan, maka dimalingkan, dan menyalahgunakan napas kehidupan yang kita miliki. Yang berikutnya, siapa yang kau puja? Siapa yang kita puja? Lewat napas yang kita hirup ini, yang kita keluarkan, kita hembuskan, menciptakan suara, perkataan, kalimat, lagu, pujian, khotbah, kata-kata penguatan, nasihat, curhat, atau mungkin keluh kesah. Itu ada siapa di balik semua apa yang kita perkatakan, apa yang kita keluarkan. Apakah dalam setiap perkataan kita itu memuliakan Tuhan, memuja Tuhan? Siapa yang kita muliakan dengan suara kita? Atau hanya kita memuliakan ego kita dengan segala materi yang kita miliki saat ini? Jadi, biarlah pada malam hari ini, lewat topik kita pernapasan hari ini, pemahaman di video di awal tadi itu hanya pengantar bagi kita, melihat bagaimana kompleksnya tubuh kita yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan sudah ciptakan begitu indah dan begitu detail, begitu terperinci, di mana Tuhan turut bekerja sampai ke masing-masing sel darah merah kita, ke masing-masing sampai ke ujung-ujung kantung-kantung udara kita, di mana itu bisa dirusakkan oleh segala macam penyakit. Betul? Dan itu adalah fana. Tetapi yang terutama bukan tubuh ini yang kita pegang, tetapi bagaimana jiwa kita melekat dengan Tuhan dan roh kita melekat kepada Tuhan. Karena tubuh kita akan binasa pada akhirnya. Karena apa yang dari debu akan kembali ke debu. Jadi jangan kita tertipu dengan segala apa yang dunia berikan untuk memperindah tubuh kita ini semata. Tapi bagaimana kita dalam napas kehidupan yang Tuhan berikan, tubuh kita yang dikuatkan, hidup oleh napas ini, dan hidup oleh jiwa, dan hidup oleh roh daripada Tuhan. Itu boleh kita betul-betul persembahkan kepada Tuhan. Jadi sekian untuk materi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Biar Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah apa yang kita boleh terima pada hari ini dalam ayat-ayat yang pembacaan tadi itu, dan bahkan video yang mungkin kita boleh bersama-sama bervisualisasi, itu boleh menarik kita kembali kepada firman, menarik pemahaman kita, kehidupan kita dalam posisi pernapasan kita, penyakit kita, kembali kepada firman, kembali kepada Allah. Bahwa pada satu titik, dialah yang punya kehidupan kita. Dialah Tuhan kita, dialah Raja kita. Dia akan menopang, akan memegang kehidupan kita selalu. Terima kasih. Amin. Kita akan taruh tangan kita di dada, kita akan masuk di dalam doa berkat. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita semua, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kasih